Hello Siri. Hello, Hillman. How can I help? Di video ini kita akan ngelihat gimana caranya bikin seperti Siri yang ada di device iOS kamu, yaitu cara menangkap suara, memberi jawaban dengan kecerdasan buatan, lalu mengeluarkan suaranya. Tapi kali ini kita akan lakukan di website. Hi, is coding easy? Coding is easy or not can depend on a few things, like your background, the language you're learning, and how you approach it. Nah, 3 hal yang akan kita bongkar di video ini yaitu adalah cara ngelakuin input suara, cara pakai AI, dan juga cara output suaranya semuanya di browser kita. Yuk, tunggu apa lagi? Let's kita go! Yang pertama, kita mulai dari mempersiapkan tampilannya. Saya akan mempersiapkan 4 elemen HTML. Yang pertama yaitu H1 untuk judulnya. Untuk paragrafnya, ini panduannya apa yang akan kita lakukan. Dan kita akan beri ID karena nanti akan kita mainkan via JavaScript. Tulisannya agar lebih dinamis. Lalu berikutnya ada tombol yang kita buat di sini, yang kita persiapkan event on click. Nanti bisa diklik dan kita akan melakukan aksi yang diperlukan. Dan menampilkan teks yang usernya input atau usernya masukkan. Ini opsional, kalau teman-teman mau bisa dikasih CSS juga. Saya akan secara sekilas saja membahas CSS apa yang saya kasih. Ini untuk membuat semua elemennya berada di tengah, menghias buttonnya, termasuk efek ketika dia di hover, dan ketika dia punya kelas tertentu yang nanti akan ditoggle kelasnya via JavaScript. Dan ini untuk tampilan teks yang akan kita masukkan atau yang akan disebutkan, dan warna dari kelas statusnya ini. Jadi ini hanya CSS dan juga HTML biasa. Saya akan jalankan untuk HTML-nya agar teman-teman bisa lihat langsung tampilannya seperti apa. Nah, ini dia H1-nya, paragrafnya, tombol yang bisa di hover, dan juga teksnya nanti akan muncul di bagian sini. HTML sudah, CSS sudah, sekarang kita masuk ke bagian JavaScript-nya. Saya akan mempersiapkan beberapa variabel dari elemen-elemen yang kita punya. Yang pertama, untuk button record-nya di sini. Lalu untuk status elemennya, kita juga sudah punya ID-nya. Dan untuk elemen spoken text-nya atau teks yang mau kita tampilkan, ketiga variabelnya sudah siap. Dan ditambahkan dengan 2 variabel baru. Yang pertama yang recognition ini, nanti isinya adalah objek dari API yang akan kita pakai, yaitu API Web Speech Recognition. Dan juga ini untuk menampilkan statusnya, apakah dia sedang merekam atau tidak, false true, agar bisa kita mainkan visualnya nanti. Kita akan menggunakan Web Speech API yang sudah ada di browsernya. Kita akan menggunakan Speech Recognition dan juga menggunakan beberapa atributnya di sini sesuai kebutuhan kita. Yang pertama, yang pasti kita harus ngecek dulu nih, apakah browser kita support atau enggak. Karena kalau dia nggak support, kita bisa langsung return. Kalau ini nggak bisa dilakukan, buttonnya bisa kita disable. Lalu kita bisa ngasih status teks yang lebih relevan kalau ini nggak bisa kita lakukan di browser tertentu. Kalau boleh, kita akan lanjut di sini. Berikutnya, siapkan objek speech recognition-nya yang kita masukkan di variabel ini yang sudah kita persiapkan dengan metode window.speech-recognition atau window.webkit speech recognition untuk support beberapa browser lain. Untuk atributnya, saya akan pakai kalau dia di sini continuous, artinya dia tetap mendengarkan sampai kita benar-benar memberhentikan statusnya. Kalau teman-teman mau dia otomatis berhenti pada saat kita diam, boleh dibikin false. Ada juga di sini interim results, apakah kita mau selalu nge-return responnya atau nge-stream results-nya, saya akan false karena saya butuh hasil akhirnya aja. Dan untuk bahasanya, saya akan tesnya pakai bahasa Inggris agar lebih akurat, saya akan pakai n-us di sini untuk atribut length-nya. Next, kita siapkan metode pada saat tombol record-nya diklik, yaitu toggle recording-nya. Si toggle recording-nya ini cukup simpel. Kalau si recognition-nya null atau tidak berhasil membuat objeknya, kita return, artinya gagal. Tapi kalau berhasil, kita akan nge-toggle si recognition-nya atau men-trigger sebuah metode. Ketika dia sedang merekam, itu gunanya fungsi boolean-nya ini, kita akan ganti status-statusnya nanti. Ketika dia sudah merekam, maka akan kita stop, artinya berhenti. Tapi kalau dia tidak sedang merekam atau statusnya true di sini, maka kita akan mulai atau start recordingnya. Jadi dia akan dinamis tergantung variabel is recordingnya. Next, kita persiapkan untuk setiap eventnya. Yang pertama, ketika recognition-nya sudah dimulai atau on start, maka kita akan toggle si boolean-nya menjadi true karena sekarang dia sedang merekam agar bisa kita selalu pantau statusnya. Kita ganti konten dari teksnya untuk si button-nya. Jadi sebelumnya kita tadi start recording, sekarang jadi stop recording. Jadi visualnya lebih jelas, kalau ini bisa kita berhentikan. Kita menambahkan untuk kelas recording di kelas listnya, ini untuk bermain dengan CSS yang sudah kita siapkan di sini, agar warnanya berubah.
Dan berikutnya kita akan mengganti teks kontennya menjadi listening atau sedang mendengarkan. Nah, sebaliknya, kalau sudah selesai atau on end, maka kita balik lagi. Status is recordingnya jadi false, lalu kita kembalikan ke default sebelumnya, yaitu kita hapus kelasnya, ganti teks kontennya, dan perintah kembali ke sebelumnya tergantung statusnya. Nah, sekarang bagian yang penting di bagian on result event-nya namanya, yaitu apa yang terjadi ketika dia sudah selesai. Saya akan ngeprint di sini biar teman-teman bisa lihat langsung hasilnya seperti apa sih event on results-nya ini. Tapi nanti intinya saya mau mengambil transkrip atau objek yang berada di bagian array ini, dan saya masukkan menjadi teks si spoken text elemennya. Ingat, spoken text element adalah apa yang kita lihat di bagian box-nya nanti untuk melihat apa yang sedang kita bicarakan. Dan untuk menjaga-jaga kalau ada masalah, kita siapkan metode on error. Teman-teman tentunya boleh melakukan apa saja di sini, tapi saya akan return dia ke default state-nya, dan juga memberikan console error agar memperhatikan kalau ada errornya di sana. Ini dia untuk keempat event yang harus kita siapkan, on start, on end, on result, dan juga on error-nya. Kita coba cek demonya. Sebelumnya kita dapat return statement error. Oke, kita nggak bisa return gini aja di dalam if logicnya di sini. Saya akan hapus. Sekarang saya akan coba start recording. Hey, hello, check 1, 2, 3. Stop recording. Teman-teman berhasil melihat apa yang saya katakan ditampilkan di ID spoken text-nya ini. Nah, saya juga tadi udah nge-console bagian events.results-nya biar teman-teman lihat kenapa sih saya ngambilnya dari transkrip setelah masuk ke array 0, masuk ke array 0, baru ke transkripnya. Karena memang final answer atau jawaban terakhirnya ada di sini. Nah, kalau teman-teman tertarik, di sini juga ada confidence levelnya. Kemungkinan ini dari 0 sampai 1 seberapa percaya atau yakin si API-nya ini tentang apa yang kita katakan. Itu saya tidak perlukan untuk sekarang. Kalau teman-teman mau dimasukkan silahkan. Jadi ini dia results-nya berada di array 0 baru transkrip. Makanya teman-teman bisa ngelihat di sini saya pakai event results array 0 baru transkrip. Untuk tahapan pertamanya sudah berhasil. Dia sudah menampilkan apa yang kita katakan. Hey, it's successfully done. Kalau selanjutnya, sekarang saya mau kita mensimulasikan seperti ngobrol dengan komputer. Jadi bukan lagi sekedar nampilin teks satu kali di sini, tapi ada teksnya kita, teksnya komputer, teksnya kita lagi, teks komputer, dan seterusnya. Jadi kita akan seperti model chat, kita bisa ngelihat masing-masing responnya di kiri dan kanan antara kita dan komputer. Nah, jadi visualnya kita tweak dulu sedikit. Yang pertama saya akan masukkan mengganti yang sebelumnya ini adalah paragraf, kita bungkus nanti semua teksnya karena akan ada beberapa teks di sebuah container. Saya akan ngasih nama ID-nya chat container. Jadi ini yang akan kita hias kelas-kelasnya lewat CSS-nya. Saya akan masukkan di sini langsung. Di sini saya udah siapin container untuk aplikasi chatnya. Nanti semua kodenya ada di bawah, jadi teman-teman tinggal copy paste. Untuk pesannya nanti masing-masing dibungkus dengan kelas message, ada user message, dan juga ada computer message untuk membedakan warna antara pesan dari si komputer dan pesan dari usernya nanti. Jadi ini semua kelasnya nanti akan kita masukkan lewat JavaScript. Ini hanya mempersiapkan HTML dari chat container dan juga mempersiapkan potensi-potensi kelas CSS yang nanti akan kita pakai. Jadi sekarang kita nggak butuh lagi ID untuk spoken text-nya karena kita akan langsung mengakses si chat containernya yang akan kita siapin di sini. Ada dua fungsi yang akan kita masukkan di sini, yaitu untuk menambahkan pesannya atau add message di sini. Untuk add message kita bisa menerima teks dan membedakan apakah ini dari user atau bukan. Defaultnya kita bisa bikin true. Di add message-nya ini saya akan membuat elemen baru, membuat elemen div, lalu memberikan dia nama kelas yang dinamis, tergantung apakah dia user message atau computer message. Kita taunya dari boolean yang kita passing di sini, tergantung yang manggil fungsinya. Jadi sebuah div baru, lalu kelasnya dinamis, bisa jadi user message, bisa jadi computer message. Lalu untuk teksnya sesuai yang kita passing di kelasnya, dan kita masukkan atau append child ke chat container yang sudah kita siapkan di atas. Lalu scroll selalu ke atas seperti aplikasi chat biasa. Nah, sekarang untuk dummy response-nya atau respon palsu dari komputernya, computer respond, kita akan buat fungsinya, dan jangan lupa pesan dari customer-nya. Kita bisa nge-reply back aja apa yang dia katakan, atau kalau lebih spesifik misalnya kita akan bilang you say apa yang usernya katakan, yaitu dari user message-nya di sini. Jadi kita hanya akan nge-repeat apa yang usernya katakan, tapi menambahkan kata-kata you said this.
Nanti akan kita ganti agar lebih canggih untuk merespon sesuai dengan logic yang akan kita pakai nanti. Lanjut, tentunya kita harus menambah ke visualnya, bukan cuma naruh di variabel. Jadi kita pakai add message-nya sekarang, di mana yang pertama adalah teksnya atau responsnya, dan yang kedua ini bukan dari komputer. Ini bukan dari user, ini dari komputer, berarti dia false karena ini bukan is user, agar nanti dia masuknya ke computer message nama kelasnya. Jadi tampilannya jadi berbeda. Nah, sekarang PR-nya untuk menggunakan atau untuk mengeluarkan suara di browser, kita akan pakai yang namanya Speech Synthesis Utterance. Nah, ini yang akan kita pakai di sini untuk ngomong sesuatu. Untuk ngomong. Ini adalah web API lain, Speech Synthesis Utterance. Kita bisa mengucapkan sesuatu dengan memasukkan responsnya dan membuat si browser kita bicara. Jadi ini untuk ngomongnya atau untuk komputernya ngerespon nanti. You said this. Nah, Hey, sekarang hello, yang harus 1, 2, kita tweak 3. lagi tentunya di bagian ini dia, di on results-nya. Sekarang berarti kita akan memanggil metode add message dan juga computer response-nya. Jadi saya bukan mau masukin dia di sini. You said Kita this. bisa This is words pindahkan nicely. misalnya const final transcript atau bagian transkrip akhirnya saya masukkan ke sebuah variabel. Lalu yang pertama kita panggil metode add message-nya. Jadi ini untuk memasukkan atau menampilkan tampilan teks yang kita ucapkan. Di sini true karena ini apa yang kita ucapkan dari user. Baru setelah selesai tampilkan pesan dari user, baru kita memancing komputer respon, yaitu apa yang kita lakukan sebelumnya di sini. Jadi itu dia untuk penambahannya. Kita cek sekarang. Hey, hello, 1, 2, 3. Seperti yang teman-teman lihat, visualnya dia menampilkan respon dari komputernya dan juga mengucapkan dengan API yang baru kita pakai. Lanjut lagi, satu kali lagi kita tes. This works nicely. Seperti yang teman-teman lihat, dia membalas dan juga menampilkan visualnya sesuai yang kita mau. Sekarang, agar responnya seperti kita sedang berbicara ke Siri atau ke sebuah AI, saya akan pakai API dari OpenAI, perusahaan yang membuat ChatGPT. Mungkin teman-teman sudah familiar dengan itu, tapi aslinya teman-teman boleh pakai API apa saja. Saya hanya akan pakai OpenAI di sini. Jadi silahkan daftar dan juga dapatkan API key teman-teman yang bisa dipakai. Nah, sekarang kita akan mulai mempersiapkan untuk back-end-nya, logika yang mengatur untuk mengakses AI-nya. Kamu boleh memisahkan dia antara front-end dan juga back-end. Di sini saya akan membuat langsung file JS-nya di file yang sama. Sekali lagi teman-teman boleh memisahkannya. Nah, yang pertama kita inisiasi dulu. Kalau ini adalah pakai package npm, pakai npm init-i. Dan berikutnya kita akan install beberapa package. Yang pertama adalah Express dan juga Course agar bisa diakses dari front-end, Express untuk framework dari Node.js-nya agar lebih simpel penulisannya, .env agar saya bisa menyembunyikan API key yang saya punya di file env-nya nanti, dan tentunya OpenAI untuk mengakses API dari AI-nya itu sendiri. Nah, setelah teman-teman install, saya akan menyiapkan file.env-nya di sini. Jadi, yang teman-teman butuhkan di sini adalah menyimpan si OpenAI API key-nya di sini, dan silahkan masukkan API key teman-teman masing-masing yang tidak akan saya perlihatkan tentunya. Di file backend-nya, sekarang kita import package-package tersebut, Course, OpenAI, Express, dan juga .env-nya untuk mengakses file variabel yang ada file env-nya di sini. Siapkan Express, siapkan portnya. Kalau teman-teman naruh portnya di sini, di env-nya juga boleh, tapi pakai 3000 seperti ini juga nggak ada masalah. Untuk course-nya, agar tidak ada isu nanti pada saat diakses dari file HTML, kita siapin menggunakan metode course yang package-nya juga udah kita install dan aplikasikan di Express-nya. Sekarang untuk menginisialisasi si OpenAI-nya, kita akan pakai metode new OpenAI, lalu masukkan API key yang bisa kita akses lewat variabel env, yaitu variabel yang sudah kita masukkan di file.env-nya di sini. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah endpoint. Misalnya kita akses lewat /chat dengan metode post tentunya, jangan metode get agar nggak bisa diakses begitu aja. Jadi di sini saya akan menyiapkan /chat nama URL-nya dan kita pakai try catch kalau ada error. Saya akan menangkap pesan atau kata kunci message yang kita kirim nanti dari front end. Kalau tidak ada maka error. Tapi kalau ada, kita akan lanjutkan dengan mengakses metode chat completion dari OpenAI-nya. Ini adalah API atau metode yang kita gunakan untuk mengakses AI dari OpenAI-nya. Jadi kita passing message-nya,
dan kita pilih salah satu model. Pada saat video ini dibuat, saya akin menggunakan metode GPT-4.1 mini. Dan responsnya kita tangkap dari variabel completion, choices, yang pertama, .message.content. Dan hal ini aja yang mau kita return langsung, atau kita respon langsung ke bagian front end-nya nanti. Jadi kita kirim pesan, dan kita kembalikan responsnya. Nah, jangan lupa teman-teman untuk listen ke portnya di sini. Di portnya di 3000 atau dimanapun, dan pastikan servernya sudah berjalan. Nah, jangan lupa setelah kita sudah menyiapkan backend-nya, yang wajib kita lakukan adalah menjalankan si server node-nya ini. Karena itu kita harus menjalankan node index seperti ini. Pastikan servernya sudah berjalan di 3000. Nah, sekarang kita sudah bisa mengakses endpoint chat-nya ini dari front-end. Lagi ke file HTML-nya. Jadi sekarang kita nggak akan pakai dummy response seperti ini lagi, sekedar nge-echo apa yang kita lakukan. Tapi saya akan melakukan sebuah fungsi, sebuah request ke sini ke backend-nya. Kita bungkus agar lebih rapi. Kita pakai fungsi asing tentunya, ke getAIResponse, ke URL yang sudah kita tentukan tadi, di port 3000 localhost, /chat metode post. Kita kirim message-nya nanti yang akan dipasing di parameternya. Dan kalau sudah selesai nanti, kita return si datanya ini, atau kita return kata kunci response-nya. Tergantung siapa yang memanggil metode getAIResponse ini. Nah, yang akan memanggil getAIResponse-nya ini adalah metode computerResponse-nya, sama seperti ini. Jadi sekarang saya akan bungkus nanti dia di fallback-nya, bukan di fallback-nya, tapi respons selanjutnya. Sekarang computerResponse-nya akan memakai promise di sini, yaitu kita memanggil fungsi getAIResponse, fungsi asingnya. Kita passing message dari usernya. Dan nanti diproses agar dioper ke backend. Setelah selesai kita return data response. Kita sudah punya data response. Kita bisa memanggil response-nya di sini. Dan kita sebutkan atau katakan lewat fungsi speech synthesis utterance seperti yang dilakukan sebelumnya. Nah, untuk menjaga-jaga, kita catch atau menangkap errornya dan kita tampilkan apa saja errornya. Boleh juga opsional kalau teman-teman mau menyebutkan errornya langsung. Nah, di sini sekali lagi, kalau berhasil memanggil AI response-nya atau memanggil backend yang sudah kita siapkan lewat fungsi getAIResponse ini, lewat metode Ajax-nya, maka kita akan menampilkan pesannya dan juga mengucapkan apa yang dikatakan. Nah, waktunya yang kita tunggu-tunggu, apakah dia berhasil? Hi, hello, how are you? Hello, I'm doing great, thank you. How can I help you today? Bagus sekali, sekarang dia bukan sekedar mengecho apa yang kita katakan, tapi sudah merespon seperti bagaimana AI yang harusnya lakukan. Which one is better, Real Madrid or Barcelona? Saya akan nanyakan opininya dia. Apakah dia punya opini? Mana yang lebih Question of bagus? whether Real Madrid or Barcelona Dia akan terus mengucapkan apa yang menjadi opini sesuai dengan data-data yang mereka punya. Kita boleh loh di sini ngasih tahu sistemnya, atau kita ngasih perintah secara khusus untuk role-nya kita tandain sebagai developer, dan kontennya kita kasih tahu kalau saya mau kamu menjawab dalam simple sentence atau kalimat yang sederhana, nggak perlu panjang-panjang karena ini suara agak capek kalau dengar jawabannya terlalu panjang. Langsung aja kita mulai. Which one is better, Real Madrid or Barcelona? Saya akan menanyakan hal yang sama. better is Nah, ini subject. tentu jawabannya jadi lebih simple dibanding panjangnya jawaban yang kita dengar sebelumnya. Itu dia teman-teman, semoga teman-teman tertarik dengan apa yang kita buat di sini. Sampai jumpa di proyek-proyek lainnya. Dadah!